kembali lagi di episode 3 podcast Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bajuramin kesaruga, basengat kejubata. Arus. Nah, kembali lagi bersama saya Jenita Ramil Katabita. Saya Octavia Fafriskila. Bersama narasumber-narasumber yang masih sama dan sangat menarik pada episode ketiga ini. Kami membahas mengenai penggunaan media sosial untuk edukasi advokasi. Nah, berkaitan... Oh, boleh. Sumbernya dikasih buat hostnya. Boleh dulu sambil di endorse. Nah guys, sambil narasumber kita menikmati hidangan yang sudah disediakan, berkaitan dengan submateri kami kelompok 7, yaitu penggunaan media sosial untuk edukasi advokasi. Nah, kita mengetahui bahwa dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, generasi muda dapat memanfaatkan media sosial dengan sebagai alat untuk menyebarkan informasi, mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka, serta mengedukasi, mengadvokasi isu-isu penting terkait demokrasi. Nah, media sosial juga dapat digunakan untuk membangun komunitas yang mendukung partisipasi aktif dalam proses demokratis, sehingga menciptakan ruang dialog yang inklusif. Nah, langsung saja kita tanya-tanya ke narasumber kita. Nah, bagaimana peran media sosial dalam memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok menurut kalian sendiri? Peran media sosial itu sangat-sangat berpengaruh sih menurutku, apalagi tadi komunikasi antar kelompok. Boleh Contohnya saja, jadi gini teman-teman lah ya, seperti kita tahu di sini kita adalah mahasiswa-mahasiswi dan perantauan semua lah. Itu jadi menurutku media sosial ini sangat-sangat memfasilitasi. Dimana contohnya saya saja berada sekitar berkilometer-kilometer dari orang tua saya. Lewat media sosial saya bisa tahu nih aktivitas mama papa saya gimana, terus saya bisa video call juga. Nah itu sangat-sangat menurutku memberikan fasilitas yang baik gitu ya. Selama kita mengelolanya dengan baik. Ya, kalau menurut saya ya kurang lebih seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya Cia, di mana peran media sosial itu sangat penting karena seperti kita ketahui sekarang itu perkembangan teknologi sangatlah pesat. Bagaimana itu merupakan salah satu bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin dengan untuk berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Begitu. Menurut aku peran media sosial itu benar kayak teman-teman yang bilang tadi. Peran media sosial di era sekarang ini, era modern sangat penting. Dan ya singkat aja, dan kalau dari aku tergantung kita lagi menggunakannya. Kita akan menggunakannya untuk hal negatif atau positif, itu tergantung kita. Makanya ada semboyan yang bilang itu bukan lagi mulutmu harimau tapi jarimu harimau. Ya, betul. Oke, nah menurut kalian sendiri nih, tadi kan sudah membahas peranan komunikasi antar individu atau kelompok melalui adanya teknologi. Nah, menurut kalian apa aja sih platform media sosial yang paling efektif digunakan untuk komunikasi publik? Yang pasti ya kita punya yang namanya WhatsApp, Instagram, yang sekarang rame nih anak muda sekarang itu menggunakan aplikasi itu. Facebook juga termasuk, itu merupakan aplikasi yang sangat memiliki peranan penting dalam menunjang fasilitas untuk berkomunikasi. Yang pasti terutama tuh adalah WA, WhatsApp. WhatsApp. Itu kita kuliah aja informasinya aja dari WhatsApp. Itu tuh kayak sudah, itu bukan kebutuhan yang kayak nanti itu sudah kayak kebutuhan primer nggak sih? Iya. Nah, terus kita juga melihat platform Instagram dan TikTok juga. Contohnya ya, kita nggak tahu informasi di daerah ini. Kalau biasanya nunggu dari TV, kalau sekarang 1 detik kejadian di sana udah nyebar se-Indonesia, sedunia. Iya, sedunia. Apalagi dari luar negeri kita bisa mengetahui nih apa aja informasi-informasi yang terkini dari luar negeri. Iya, betul. Juga ditayangan di YouTube kan bisa diakses semua orang. Nah, bersangkutan dengan demokrasi,
menurut kalian nih bagaimana media sosial ini dapat digunakan untuk mendukung kampanye advokasi? Wah, sangat menarik ini ya. Karena dia berbicaranya ke media sosial ya, Iya. dimana sekarang itu banyak sekali ya pemimpin-pemimpin itu dia melakukan kampanye tidak hanya secara langsung tapi juga menggunakan Media media sosial sosial. juga ini banyak. Karena itu juga pemakaian dari media sosial itu sekarang tuh banyak sekali. Bahkan setiap kepala itu pasti punya media sosial. Tanya aja siapa-siapa, kalau nggak ada yang punya ya nggak mungkin lah, sudah pasti Aneh punya media banget sosial. sih. Karena itu merupakan ya kita bagaimana cara kita memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Tentunya itu tergantung dengan individunya gitu. Nggak tahu nih menurut teman-teman bagaimana? Kalau dari aku sendiri, peran media sosial dan keterkaitannya dengan demokrasi itu sangat-sangat penting sih. Karena dimana kalau dari aku sendiri, media sosial itu memiliki peranan untuk memperlihatkan nih transparansi dan juga akuntabilitas yang ada sekarang, entah itu dari instansi pemerintah dan lain sebagainya. Mereka mengaparkan ini loh anggaran setiap tahunnya dan lain sebagainya, dan juga berkaitan dengan demokrasi politik dan lain sebagainya. Itu peran media sosial sangat penting sih. Iya. Oke, nah menurut kalian apa tantangan utama dalam menggunakan media sosial sebagai alat advokasi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau aku sih karena perbedaan pendapat. Terus ini coba kita lihat, kalau teman-teman bisa lihat nih TikTok, Instagram, X atau Twitter atau sekarang X. Aduh, itu kalau beda pendapat sudah Iya. aduh tengkar Iya. ya. Itu juga termasuk ke tantangan tadi ya. Iya. Ya, peran advokasi ya sangat penting karena advokasi itu suatu topik di mana topik itu membawa suatu perubahan yang signifikan. Baik itu untuk dirinya sendiri, bahkan itu menyangkut orang banyak. Karena itu merupakan peran media sosial inilah memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang prosesnya peran dari advokasi itu sendiri. Gimana nih Gabriel? Kalau menurut aku, pendapat dari teman-teman tadi udah menjawab sih. Oke, nah masih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi, bagaimana media sosial nih mempengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam gerakan advokasi? Kalau coba kalian lihat media sosial tuh benar-benar Ngeri. ya, contohnya Iya. aja dari segi cara kita berbicara. Nah, sekarang bahasa apa sih yang general apa? Ya, iya, yang gaul-gaul ini kan ya. Ini anjir. Betul itu aduh. Sigma Minus seribu. Ya. Itu termasuk ke Cara mempengaruhi Iya. cara masyarakat media berpartisipasi sosial itu dalam sangat-sangat advokasi. Ya betul. partisipasi karena melihat media sosial, contohnya dari tadi di media sosial ada yang ngomong anjay atau anjir, terus Iya. kebawa ke partisipasi sosial dalam kita. Misalnya kita melihat di TikTok nih orang memperlakukan orang lain gak baik lah, terus orang ikut-ikutan karena alasan dengan tren itu, Iya, termasuk ke betul. merubah ke memberikan pengaruh ke partisipasi Iya. sosial sih. Itu sih menurut aku ya. Mungkin ya kebiasaan ya sih. Iya. Kebiasaan itu sering kali karena sering orang bilang biasa karena terbiasa. Iya. Jadi menurut aku ya kebiasaan memiliki pengaruhnya sangat besar di dalam perubahan ini. Jadi ya begitulah menurut aku. Kalau dari aku sendiri, jujur dengan pendapat teman tadi itu memang benar, dan juga di satu sisi aku prihatin sama keadaan Indonesia sekarang. Pengaruhnya itu untuk saat ini ya aku prihatin sih sama keadaan Indonesia. Iya, betul. Ini katanya mau masuk, Nggak boleh. boleh. Boleh kita wawancara Iya, kameramen boleh ya. nih muncul. Iya, Iya. Say hi. Menarik ya dari Iya. episode Dragon Ball. Nah, pertanyaan terakhir nih. Habis Oh, itu maksudnya. Akhir nih, Pertanyaan terakhir nih. Episode terakhir. Oke, bagaimana menurut kalian nih cara mengatasi kontra narasi yang muncul dalam advokasi di media sosial? Kayaknya kita harus tahu dari kedua belah pihak. Iya, betul. Nah, itu salah satu caranya. Dan Iya. kita harus mencerna dengan
dengan baik apa yang kita terima. Contohnya kita mendapatkan berita yang satu, itu kita harus cerna apakah itu benar-benar apa yang sekarang tuh Ya, dengan betul. Hoax Ya. ya, betul Nah, sekali. Dan hoax itu sekarang Ya, zaman betul. sekarang Wah. itu makin marak luar ya. biasa. Iya, betul. Stop Iya. hoax guys. Stop hoax guys. Stop hoax. ghosting juga ya. Iya. Itu termasuk hoax. Kalau dari aku sendiri, boleh diulang pertanyaannya? Saya panjang kan ya. Pertanyaannya tadi bagaimana Oke. cara Kalau disinformasi kan? Iya, Iya. disinformasi. Untuk mengatasinya, Iya, betul. kalau untuk mengatasi disinformasi sendiri, kalau menurut aku adalah kita itu perlu paham tentang filter Iya, betul. dari informasi maupun kata-kata. Iya. Itu perlu banget filter agar menghindari yang namanya disinformasi. Iya. Dan ya perlu menurutku edukasi itu perlu ke masyarakat, Iya. terjun ke masyarakat untuk mengedukasi tentang filter dan lain sebagainya. Ya, betul. Dalam hal kita berbijak dalam media sosial. Oke. Nah, itu tadi guys pembahasan episode 3 atau episode terakhir kelompok 7. Saya Jenita Rebecca Tabita Dan saya Octavia Friskila. serta narasumber-narasumber pamit undur diri. Terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi pemahaman serta penambahan pengetahuan bagi para penonton. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman like, comment, and Iya, jangan lupa Subscribe ke- like, comment, Iya, dan subscribe. Oke. Dadah. Sampai bertemu di episode-episode Jangan ya, berikutnya. ditebus-tebus. Dah. Wah.